Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Di sini adalah soal cerita, modelnya adalah jarak kecepatan waktu. Bambang meninggalkan kota A pukul 06.15 dan sampai di kota B pukul 09.45. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat 1 jam untuk makan, jarak kota A dan kota B adalah di sini waktu perjalanannya kita hitung dulu, tapi di sini ada keterangan 1 jam untuk makan. Jadi dikurangi dulu 0945 kita kurangi dengan 06.15 baru nanti kita kurangi dengan 1 jam ya. Saya tulis lagi di sini nih 09.45 kemudian dikurangi berangkatnya adalah 06.15. Berarti kan di sini 09 dikurangi 45, 09.45 dikurangi 06.15 di sini adalah 3 jam kemudian 30 menit. Sederhana ini. 3 jam 3 menit. 3 jam 30 menit. Tapi ada keterangan di sini, beliaunya 1 jam digunakan untuk makan. Artinya perjalanannya tidak sama. Ini dikurangi 1 jam, berarti tinggal perjalanan bersih di jalan itu adalah selama 2 jam 30 menit. Sehingga kalau kita jadikan jam 2,5 jam karena 30 menit ini kan setengah jam. Berarti di sini menjadi 2,5 jam. Bisa dipahami ya. Jadi waktunya adalah 2,5 jam. Kemudian diketahui juga kalau kecepatan rata-ratanya adalah 60 km. Kecepatan adalah 60 km per jam. Yang ditanyakan di sini adalah jarak kota A dan kota B. Berarti kita menghitung J-nya. Ingat masih rumusnya? Kita pakai segitiga di sini untuk menghafalnya. J K kali W, Jokowi ya, JKW. Untuk mencari jarak berarti K dikali waktu. Berarti di sini adalah yang ditanyakan adalah jarak, berarti kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Waktunya adalah 2,5 jam. Nah, berarti 60 dikali 2,5 jam. 60 dikali 2 itu 120. 60 kali setengah itu 30. Berarti 120 tambah 30 150 km. Selesai. Berarti di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang D, seperti itu ya. Hati-hati jangan sampai terjebak. Jika teman-teman posisinya di sini langsung ditulis 3,5 jam tanpa dikurangi dengan 1 jam untuk istirahat, nanti jawabannya akan berbeda ya. Saya umpamakan saja di sini. Jika yang kecepatannya tadi 60 ya, dikali waktunya adalah 3,5 jam. Ini hasilnya nanti bisa 60 kali 3 180. 60 kali setengah 30. 180 tambah 30 210 km. Ada jawabannya yang A. Tapi ini adalah jawaban pengecoh. Jadi dalam mengerjakan soal-soal seperti ini kita harus teliti ya. Berikutnya di soal nomor 2. Jika seseorang berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam waktu 5 menit, kecepatan rata-rata perjalanan tersebut dalam 1 jam adalah di sini sederhana, tapi kalau kita nggak terbiasa menjadi soal yang sulit ini ya. Diketahui bahwasanya di sini dia menempuh jaraknya itu 2/5 km setiap 5 menit. Saya tulis saja di sini. J-nya adalah 2/5 km dalam selang waktu 5 menit ini. Dia menempuh jarak seperti ini selama 5 menit. Artinya waktu kan 5 menit di sini. Waktunya ini kita jadikan jam. 5 menit itu 5/1 jam. 1 jamnya adalah 60. Berarti 5/60. Nah, 5/60 itu kalau kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 5, hasilnya 5 bagi 5 1, 60 bagi 5 adalah 12 jam. Berarti 2/5 km. Waktunya 1/12 jam. Sehingga kecepatan rata-rata orang ini dalam 1 jam adalah sama rumusnya seperti di soal nomor 1 ya. Tapi yang perbedaannya yang ditanyakan di sini adalah kecepatannya. JKW, J K kali W. Berarti untuk menentukan K adalah J per W karena di sini kita menentukan K, yaitu jarak dibagi waktu. Jaraknya di sini sudah diketahui 2/5 km. Waktunya 1/12. Sehingga biar mudah
maka ini kita jadikan perkalian kan, kali, tapi syaratnya posisi 1 dan 12 12-nya menjadi di pembilang, satunya menjadi di penyebut gitu ya. Berarti tinggal 2 dikali 12 24, kemudian 5 dikali 1 5, 24 per 5 jam. Tapi ingat di sini jawabannya adalah semuanya desimal ya. Oh, 25 km per jam. Oke. Yang ditanyakan di sini kan kecepatan kecepatan berarti kilometer per jam di sini satuannya. Karena 24 per 5 jam, ya kita sederhanakan 24 bagi 5 itu hasilnya adalah 4. Kemudian 4 bagi 5 0,8. Ya, berarti 4,8 di sini. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Seperti itu ya. Berarti di sini seharusnya 4,58 km per jam seperti itu. Lanjut di soal berikutnya nomor 3 ya. Di soal nomor 3, sumbu siku-siku X dan Y memiliki titik pusat O dengan sumbu X plus ke arah timur dan Y plus ke arah utara. Diputar dengan titik O sebagai pusat putaran berlawanan arah jarum jam, sehingga sumbu X lama dengan sumbu Y baru membentuk sudut 120 derajat. Pertanyaannya, besar sudut antara X baru dan sumbu Y lama adalah. Oke, ini kalau tidak kita buat gambar, kita tentunya akan bingung dengan kalimat ini ya. Ini kita buat arah mata angin dulu, seperti ini. Yang atas menunjukkan arah utara, berarti bahwa di sini adalah selatan, ini adalah timur, sini adalah barat. Oke, kita coba menggambar di sini. Jika sumbu X dan Y memiliki titik pusat O. Oke, saya di sini. Ini adalah O. Kemudian dengan sumbu X ke arah timur. Oke, X-nya ke arah timur, berarti dari O di sini ke arah timur. Gini. Di sini adalah X. Saya tulis X lama, XL gitu aja ya. Kemudian dan Y ke arah utara. Y ke arah utara, berarti Y-nya ini ke atas garisnya. Oke, di sini. Y, L, Y lama kan? Diputar dengan titik O, titik pusat tadi sebagai pusat putaran, tapi aturannya adalah putarannya berlawanan arah jarum jam. Berarti model putarannya nanti ke sini. Modelnya gini, seret gini. Oke, ini arah berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga sumbu X lama dengan sumbu Y baru. Oke. X lama dan Y baru membentuk sudut 120. X lama dan Y baru. Berarti ini kan sudah 90 derajat. Y barunya berarti di sini karena sudah 120 derajat. Berarti Y baru, YB di sini. Jarak antara garis ini adalah 30. Oke, saya ulangi ini. 30 kurang jelas. Nah, gini. Mengapa? Karena di sini sudutnya kan 90 ditambah 30 120. Karena di sini Y X lama dengan Y baru membentuk 120 derajat. Oke. Besar sudut antara X baru dan sudut Y lama. Karena diputar Y barunya bergeser 30 derajat, berarti X barunya adalah ya di sini X baru. Di sini jaraknya adalah 30 derajat sudutnya. Sementara garis ini adalah 60 derajat antara X baru dengan Y lama. Tinggal di pertanyaannya, yang ditanyakan adalah besar sudut antara X baru, oke, dan Y lama. X baru adalah sini dan Y lama. Ya sudah, besar sudutnya ini 60. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Seperti itu. Kalau kita gambarkan, soal ini menjadi soal yang sangat mudah. Tapi kalau kita baca saja, kita tidak akan bisa menemukan. Karena ini harus diucapkan dalam kalimat matematika, harus ditulis dalam kalimat matematika. Seperti itu ya. Lanjut, kita di soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 adalah pengolahan data. Seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran.
berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85. Saya sering share soal seperti ini ya. Coba kita bahas di sini. Karena di sini 4 pelajarannya sudah diketahui nilainya, yaitu 91. Kalau saya tambah dengan 88 ditambah dengan 86 ditambah nilai yang keempat adalah 78, kemudian ditambah nilai ulangan mata pelajaran yang kelima, rata-ratanya nanti adalah 85. Karena rata-rata berarti di sini harus dibagi dengan 5 karena 5 mata pelajaran. Hasilnya harus 85. Oke. Kalau sudah seperti ini akan mudah ya. Berarti ini ya kita jumlahkan saja. 91 ditambah 88 ditambah 86 ditambah 78, hasilnya adalah 343 ditambah A sama dengan, berarti 5 di sini dikali dengan 85. 85 dikali dengan 5, 80 kali 5 itu adalah 400 ya. 80 kali 5 itu 400. 5 kali 5 25, berarti 425. Nah, berarti di sini 425. Sehingga nilai A sama dengan, ya tinggal mengurangi saja, 425 dikurangi dengan 343. Jawabannya adalah 82. Jadi ulangan yang harus diperoleh yang kelima adalah 82 agar rata-ratanya adalah 85. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang seperti itu. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Berikutnya di soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini berarti kita mempelajari tentang volume. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi air 1/3-nya. Jika ditambah air sebanyak 3 liter lagi, bejana ini menjadi berisi 1/2-nya. Kapasitas bejana itu adalah titik-titik liter. Oke, kita tulis saja di sini. Sebuah bejana berisi 1/3-nya. 1/3-nya, 1/3 volumenya. Oke, jika ditambah air 3 liter, ditambah 3 liter, bejana ini ternyata menjadi berisi 1/2-nya. Berarti 1/2 volumenya. Nah, kalau kita sudah bisa membuat soal ini menjadi kalimat matematika seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. Kita kumpulkan saja yang ada V-nya, kita kumpulkan ke ruas kanan saja ya. Ini 3 sama dengan 1/2 V. Karena di sini positif pindah ke ruas kanan berarti menjadi negatif. Pengurangan ya, 1/3 V. 3 sama dengan, berarti ini kita samakan penyebutnya menjadi per 6 ya. 6. 2 menjadi 6 kan dikali dengan 3, maka 1 harus dikali 3. 3. Oke. 3V gitu aja. Dikurangi 3-nya dikali 6 menjadi 6 kan dikali 2, maka 1 juga dikali 2. Di sini adalah 2V. Sehingga 3 sama dengan 1/6V. Oke, 3 sama dengan 1/6V. Maka nilai V adalah sama dengan 3 dibagi 1/6. Biar mudah, kita jadikan pembagian ini menjadi perkalian. Syaratnya adalah posisinya harus dibalik seperti ini. Oke, ya tinggal 3 kali 8 dibagi 1 ya. 3 kali 6 saja. 3 kali 6 dibagi 1 menjadi 3 kali 6 yaitu 18 liter. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Berikutnya di soal nomor 6. Misalkan X rupiah dibagi merata kepada N orang, setiap orang akan memperoleh bagian 60.000. Jika seorang lain bergabung pada kelompok di atas dan X rupiah dibagi merata, setiap orang sekarang memperoleh 50.000. Besar X
rupiah ini adalah titik. Sulit juga ya kalau tidak ditulis dari kalimat matematika. Kalau ditulis nanti akan menjadi mudah. Misalkan X rupiah dibagi merata dengan N orang. Oke. Setiap orang akan memperoleh 60.000. Saya tulis gini. Iya. Sama dengan 60.000. X rupiah dibagi N orang sama dengan 60.000. Selanjutnya, kalimat berikutnya ya. Jika seorang lain bergabung pada kelompok di atas, berarti bergabung dengan orangnya. X rupiah dibagi merata, berarti di sini X rupiah ada satu orang yang bergabung, berarti N-nya di sini tambah 1 dibagi merata. Setiap orang sekarang memperoleh 50.000. Oke, 50.000. Pertanyaannya X-nya ini berapa? Kan gitu yang ditanyakan. Kalau sudah berupa kalimat matematika ini, saya yakin teman-teman bisa menyelesaikannya dengan mudah ya. Dari pernyataan yang pertama, X per N sama dengan 60.000, maka nilai X di sini adalah 60.000 N. Berkalian silang kan? Nah, dari sini kita substitusikan ke pernyataan kedua. Berarti X-nya kita ganti 60.000 per N. X ini berarti 60.000 N per N ditambah 1. Nah, langsung saja kalau gitu sama dengan kalikan silang. Berarti N tambah 1 dikali 50.000. Gitu aja. Gini aja saya tulis lagi. N tambah 1 biar nggak bingung dikali 50.000. Pelan-pelan. Di sini tetap 60.000 N di ruas kiri. Sementara ruas kanan ada perkalian. N kali 50.000 yaitu menjadi 50.000 N. Kemudian ditambah 1 dikali 50.000 tetap 50.000. Ini ada variabel N, yang ini juga ada variabel N. Variabel L-nya kita keluarkan ke ruas kiri kedua-duanya. Berarti 60.000 N dikurangi 50.000 N. Berarti tinggal 10.000 N. Sama dengan 50.000 kan? 50.000 yang ini lah ya. Sama dengan 50.000. Sehingga nilai N adalah ya 50.000 kita bagi dengan 10.000. Nah, gitu saja. Kita bagi dengan 10.000. 50.000 bagi 10, coret, tinggal 5 bagi 1, 5. Nilai N adalah 5. Berarti X-nya berapa? Dari sini. X di sini adalah 60.000, N berarti 60.000 kali N. N-nya ketemu 5, berarti 60.000 kali 5. Hasilnya adalah 300.000. Karena 60 kali 3 kan 300, ribunya turun, berarti 300.000. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Sudah seperti itu, cukup mudah sekali ya, karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya di soal nomor 7, tabung P 2 kali tinggi Q dan jari-jarinya setengah dari tabung Q. Perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q adalah, oke, kita tulis saja di sini tinggi tabung P. Tinggi tabung P berarti saya tulis TP gitu aja ya. Tinggi tabung P sama dengan 2 kali tinggi Q, berarti 2 TQ. Oke, dari kalimat pertama. Selanjutnya, dan jari-jarinya setengah dari tabung Q, berarti R-nya RP sama dengan setengah dari RQ. Pertanyaannya, perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q. Perbandingan isi berarti di sini adalah volume P dibanding dengan volume Q. Rumus volume untuk tabung adalah pi R kuadrat kali T, luas alas kali tinggi kan? Berarti di sini pi R apa? Ya RP, karena di sini volume P, pi R kuadrat dikali T. T-nya adalah TP dibanding volume yang R, volume Q ya. Volume Q berarti pi sama kemudian RQ pangkat 2 dikali RQ. Oke, di sini lihat, di sini dua-duanya ada pi, maka langsung bisa kita coret saja pi-nya karena sama kan.
tinggal kita masukkan RP pangkat 2. RP di sini adalah RP setengah RQ. Saya tulis saja setengah RQ pangkat 2 dikali TP. TP di sini sama dengan 2 TQ. Berarti di sini saya tulis 2 TQ dibanding RQ pangkat 2 dikali dikali TQ, ini T ya, dikali TQ. Oke. Seperti ini. Ini kita pangkatkan dulu. Setengah pangkat 2 RQ pangkat 2. Setengah pangkat 2 itu sama dengan 1/4 RQ pangkat 2 dikali 2 TQ dibanding RQ pangkat 2 dikali TQ. Saya berikan warna berbeda agar kita bisa mudah untuk membedakan. Perhatikan di ruas kiri ada RQ pangkat 2, di ruas kanan juga ada RQ pangkat 2. Langsung bisa kita coret. Kemudian TQ di ruas kiri ada, di ruas kanan juga ada. Kita coret TQ-nya. TQ. Berarti tinggal tersisa 1/4 dikali dengan 2. Berarti sama dengan 2/4. 2/4 itu setengah. Setengah dibanding 1, ini kan 1 kali 1, 1. Berarti setengah dibanding 1. Biar muncul perbandingannya, maka keduanya di sini ruas kanan ruas kiri kita kalikan dengan 2 kan. Berarti di sini menjadi 1, ini menjadi 2. Berarti perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q adalah 1/2. Jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Berikutnya di soal nomor 8. Di soal nomor 8 di sini seorang pekerja dibayar 800 ya, 800 rupiah per jam. Oke, kita abaikan logis gaknya, kita berlatih soalnya saja ya. Seorang pekerja dibayar 800 per jam. Dia bekerja pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16. Dia akan dibayar tambahan 50% per jam untuk setelah pukul 16. Jika dia memperoleh bayaran 8.000 ya pada hari itu, dia akan pulang pukul titik. Oke, waktu bekerja normalnya ya tanpa lembur di sini kita tulis waktu normal di sini adalah berangkatnya pukul 8 pagi, pulangnya 16. Berarti 16.00 dikurangi 08.00. Di sini berarti ada 8 jam pekerjaan. Oke. Ada 8 jam. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, 8 jam dia bekerja. Kemudian misalnya di sini saya umpamakan waktu lembur itu saya tulis dengan A, lemburnya ini saya tulis dengan A, maka di sini per jamnya dia digajikan 800 kan? Betul kan? Berarti dia bekerja normalnya akan 8 dikali dengan 800 karena per gaji per jamnya 800. Oke? Ditambah lemburnya berapa jam? A jam dikali berapa gaji lemburnya. Oke, kita hitung. Dia dibayar tambahan 50% per jam. Oke. 50% per jam berarti setengah 50% per jam. Saya tulis saja 50 per 100 kali gajinya per jam adalah 800. Coret 2 ya, berarti tinggal 50 kali 8, 400. Tambahannya adalah 400 rupiah. Karena gaji awalnya tadi 800 per jam, ditambah lemburannya adalah 400, berarti untuk waktu lemburnya dia digaji 1200. Oke, bisa dipahami di sini. Berarti di sini A dikali 1200 ya, sama dengan gaji yang diterima pada hari itu, yaitu 8.000. Ya, berarti di sini sama dengan 8.000 rupiah. 8 kali 800 adalah 6.400. Ditambah A dikali 1.200 berarti 1.200 A sama dengan 8.000. Sehingga 6.400 pindah ke ruas kanan. Berarti di sini tetap 1.200 A sama dengan 8.000 dikurangi 6.400. Hasilnya di sini adalah 1.600. Sehingga nilai A di sini adalah 1.600 ini kita bagi dengan 1.200. Ya kan?
Setelah itu biar mudah, ini ada 0, coret 1, coret lagi, tinggal 16/12. Kita sederhanakan dengan membagi keduanya dengan 4. 16 bagi 4 itu 4, 12 bagi 4 3, berarti 4/3 jam. Berapa 4/3 jam itu? 4/3 jam itu sama dengan 4 dibagi 3, itu sama dengan 1 jam. 1 jam 1/3 jam. Oke, 1 jam utuh 1/3 jam. 1/3 jam itu kalau saya jadikan menit, itu sama dengan 1/3 dikali 60. Khusus ini ya, kali 60 berarti menjadi 20 menit, ya kan? Sehingga dia bekerja selama 1 jam 20 menit untuk waktu lemburnya. 1 jam 20 menit. Ternyata di sini yang ditanyakan dia pulang pukul berapa? Kalau normalnya adalah pukul 16.00, berarti ditambah 1 jam 20 menit, sehingga menjadi dia pulang pukul 17.20. Gitu ya. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang C, seperti itu. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Berikutnya di soal nomor 9, sebidang tanah berharga 5 juta rupiah. Setiap tahun harga meningkat 2% dari harga awal tahun pertama. Setelah 10 tahun, tanah tersebut diwariskan kepada 4 orang anak. Besar uang yang didapatkan setiap anak dari penjualan tanah tersebut adalah, kita hitung saja kenaikannya dulu. Di sini kenaikannya kan 20% dari awal tahun pertama. Selama 10 tahun kan? Berarti kenaikan harganya di sini adalah 2%. Saya tulis 2/100 gitu saja ya. Dikali harga tanahnya berapa? 5 juta. Saya tulis 5 juta. Selama 10 tahun dia naiknya. 2% di sini selama 10 tahun. Berarti lihat di sini 2 kali 5 10. 10 juta. Tambah 10 berarti 100 juta. Ya kan? 100 juta dibagi 100 berarti 1 juta. Kenaikannya selama 10 tahun naik, harga tanahnya naik 1 juta. Berarti nilainya menjadi, nilai awal tanah di sini adalah 5 juta. Ditambah kenaikannya adalah 1 juta. Sehingga 10 tahun kemudian nilai tanah tersebut menjadi 6 juta. Pada tahun ke-10 di sini diwariskan kepada 4 orang anak. Berarti 6 juta di sini dibagi dengan 4 anak. 6 juta bagi 4 anak 1,5 juta. Jadi per anak mendapatkan 1,5 juta. Jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang A. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya di soal nomor 10, sebuah pipa mampu mengisi tangki kosong sampai penuh dalam waktu 15 jam. Pipa kedua mampu mengisi tangki kosong yang sama sampai penuh dalam waktu 9 jam. Jika kedua pipa tersebut digunakan bersama-sama, waktu yang diperlukan untuk mengisi tangki kosong yang sama sampai 2/3 penuh. Bukan sampai penuh ya. Di sini yang ditanyakan sampai 2/3-nya. Oke, kita lihat kemampuan kedua pipa kalau digabungkan. Di sini pipa pertama mampu mengisi 15 jam sampai penuh. Pipa kedua 9 jam sampai penuh. Berarti kita hitung dulu bagaimanakah kemampuan kedua pipa ini jika digabungkan. Maka menjadi 15 dari pipa pertama dikali 9 dari pipa kedua dibagi 15 ditambah 9. Ini rumus super cepatnya. Sama dengan 15 kali 9 adalah 135. Sementara di sini 15 ditambah 9 itu adalah 24. Berarti 135 dibagi 24. Keduanya di sini bisa dibagi dengan 3 ya. 135 saya bagi 3 itu adalah 45. Kemudian 24 bagi 3 itu 8. Berarti mengisi sampai penuh ya, jika keduanya saya gabungkan, mengisi sampai penuh itu butuh waktu 45/8 jam jika sampai penuh. Jangan langsung pilih jawaban yang D.
Ini jawaban pengecoh. Yang ditanyakan di sini adalah jika kedua pipa tersebut digunakan bersama-sama, waktu yang diperlukan untuk mengisi tangki kosong yang sama sampai 2/3 penuh yang ditanyakan. Kalau sampai penuh jawabannya ini. Karena yang ditanyakan adalah sampai 2/3 penuh, maka cara menjawabnya ya tinggal gini saja. Karena yang ditanyakan bukan 1 penuh ya, 1 sampai penuh, berarti di sini 2/3 dikali 45/8. Sehingga ini bisa dibagi dengan 2, 1 dibagi 2, 4. 45 langsung bisa dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 15. 1 kali 15 tetap 15/4. 15/4 jam. Jika sampai 2/3 penuh, jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Seperti itu. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.